Kami hadir membawa terang. Yayasan ini jadi pelita untuk jiwa yang hampir putus asa. Langkah kecil kami tak sendiri, ada cinta di tiap hati. Bersama kita saling menguatkan. Saya istilahnya lebih suka teman seperjuangan, bukan teman senasib. Jadi teman yang sama-sama seperjuangan kita. Jadi ada teman-teman yang sudah duluan, udah lebih dulu, sekarang sudah selesai terapinya, sekarang sedang ini kita ngobrol-ngobrol. Jadi dari situ kita banyak dapat pengetahuan juga. Gitu. Jadi lupa, ya. Baik, karena kita semua sama nih kondisinya mirip-mirip lah ya, suka lupa kalau ada yang mau ditanyain. Makanya setiap kita ada acara kumpul-kumpul seperti ini, Ibu, kita selalu menyediakan waktu untuk sesi dialog interaktif kalau bahasa kerennya. Kalau bahasa kita biasanya tanya jawab gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya menyediakan waktu sama komandan saya gitu ya. Saya juga minta maaf waktu acara buka bersama yang lalu saya nggak bisa hadir karena saya punya hutang juga nih sama harus hadir. Bukannya agak mensupport, tapi memang saya juga kayaknya harus beristirahat dulu. Ya. Tapi saya doain ya tetap dari jauh juga ibu tetap semua sehat. Di mana ada saya dan Dr. Hedrian ya, pasti akan memberikan yang maksimal buat ibu-ibu semua ya. Karena kalau ibu sehat itu juga senang juga. Ya. Memang ada sedikit kalau orang pasien-pasien kan datang dalam kondisi yang berbeda-beda ya. Ada yang berasal di 1 sampai stadium 4 ya. Dengan kondisi yang penyakit penyerta, ada yang diabetes, ada yang jantung, jadi ya, ada yang badannya kurus, ada yang sedang, ada yang gemuk ya, itu berbeda-beda ya. Jadi kalau mau disama-samain nanti gue pusing sendiri gitu. Semua kita berdoa sama-sama, ikhtiar maksimal dulu, usia semua di atas dari Allah ya. Ini Dr. Hedrian belum nyampe apa gimana? Belum ya, lagi OTW ya, mudah-mudahan lancar ya. Terima kasih juga buat panitia nih yang sudah bersusah payah buat berkumpul, ibu-ibu semua di sini saling mensupport ya, karena kalau terus terang beda ya Bu ya, orang yang pasien yang sendiri-sendiri yang diem-diem, tapi dengan kumpul-kumpul saling cerita, saling ini beda ya, semangatnya beda ya. Juga rasa kebersamaan itu beda. Kalau kita perhatikan juga pasien dengan ibu, kalau saya harap semua pasien jangan ada yang stres dengan penyakitnya. Memang stres sih, nggak mudah nerima ya. Tapi di teori juga dibilang stres itu juga berpengaruh. Itu lebih bagus yang ikhlas gitu nerimanya ya. Teori yang kita punya, ilmu yang kita punya, kita kasih yang buat semua pasien, buat biar hasil yang terbaik ya. Karena untuk penanganan kanker ini saya tahu dari pendaftaran BPJS, tahu sendiri kan ya, ibu stresnya banyak, udah penyakitnya stres, daftarnya juga stres ya. Saya tuh sampai ngomong ke direktur itu, saya ngomong gimana sih supaya pasien ini beda gitu, pasien kanker ini kan udah nunggu obatnya lama gitu ya. Jadi pasiennya stres, manajemen stres, lama-lama apoteknya stres, semuanya stres gitu. Jadi gimana supaya nggak stres semua gitu? Jadi dari ujungnya kita tangani, daftarnya dipermudah, apoteknya dipercepat, prosesnya dipercepat. Gitu. Jadi sampai saat ini saya mohon maaf kalau selama dalam pelayanan buat ibu-ibu, saya dengan Dr. Hedrian saya mohon maaf, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kita juga ya acara ilmiah ya Bu ya di dokter onkologi itu ya berkumpul. Kita selalu ada 2 kasus atau 3 kasus kita bahas sama-sama ya. Dari Aceh sampai Papua itu 2 kasus atau 1 kasus itu
penanganannya berbeda-beda, tapi semua punya dasar. Ya. Jadi kalau orang awam pasti akan membandingkan, oh ini kok begini gitu. Ya. Tapi semuanya yang profesor ini terapinya begini, dasarnya ini oke. Yang satu profesor ini penanganannya begini. Oke, semuanya punya dasar ya. Punya dasar, jadi kalau kita membanding-bandingkan sama dengan misalnya dokter umum nih ya. Ada pasien kena tipes gitu. Yang satu dikasih antibiotik ini, nggak salah gitu. Bener. Yang satu dikasih antibiotik ini, nggak salah, bener. Ya, tujuannya buat matiin kuman gitu. Jadi juga saya harap saling mensupportnya ini susah kalau dibanding-bandingkan. Oh ibu ini kok dapat ini ibu, tapi yang harus saya titipkan itu rajin follow up, jangan lupa ya. Kadang-kadang kalau pasien yang usia yang agak ini lupa tuh udah setahun nggak di follow up, setahun setengah 2 tahun gitu. Kan dengan kumpul-kumpul ini nanti dengar temennya, oh ini di follow up nih, di bone scan atau apa, itu kan jadi tahu. Tapi kalau diem-diem aja bablas gitu kan. Oh ini kayaknya muka-muka senior semua di sini. Wajah-wajah pakar semua di sini gitu. Malah mungkin bisa nasihatin pasien baru di sini ya. Thierry ini yang dari awal-awal udah ngingetin ya. Juga sama timnya semua ya. Semoga membawa keberkahan buat kita semua. Manfaat untuk ibu-ibu yang lain. Nggak apa-apa kita merasa culun untuk beberapa menit, tapi kita dapat pengetahuan yang bisa langgeng, bisa bermanfaat selama-lamanya. Demikian ya Ibu. Tepuk tangan dong buat kita semua. Badan ini kan tetap yang dipakai adalah berat badan normal ya. Bisa tahu kan hitungnya ya. Dan kalau gemuk sih, kalau sekilas sih kelihatan lah gitu ya. Tapi kan harus objektifnya gimana gitu ya. Tinggi badan dikurang dari 10 terus dikurang lagi. Ada yang pakai itu, ada yang lagi dikurang lagi berapa? Obes itu kan nggak cuma kanker yang ngintip-ngintip itu ya kan. Kalau misalnya nggak obes ya gemuk aja. Apa ya, sakit lain apa? Hipertensi ya. Nanti merembet ke ginjal ya. Nanti merembet ke diabetes, nanti ke jantung. Dengan orang yang berat badan yang lebih, berarti cadangan glukosanya banyak. Makanan kanker itu glukosa ya makin happy ya. Makanya orang yang diabetes yang nggak terkontrol dengan kanker sama kanker yang dari diabetesnya kan lebih cepat memburuk yang dengan diabetes. Bisa kena diabetes karena gula yang tinggi memancing insulin buat produksi terus, lama-lama insulinnya capek buat ngikat glukosa itu, pankreasnya capek nggak bisa diproduksi insulin, jadilah gulanya bertebaran banyak gitu ya. Nah dimakanlah buat tumbuhnya kanker. Jadi prinsipnya yang badannya sudah bagus kasih tahu bagaimana cara menjaga berat badan. Memang susah sih. YouTube. Langkah kecil kami tak sendiri.